Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rapi dengan NPM 101208777 dari kelas H2 mata kuliah Manajemen Logistik. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengukuran kinerja bisnis menggunakan metode balance scorecard pada aspek non-finansial, yaitu learning and growth, business process internal and customer, pada usaha pembuatan kerupuk ikan tenggiri yang ada di Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung. Baik, balance scorecard ini atau BSC ini merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Pada dasarnya, balance scorecard ini merupakan kartu berimbang yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah perusahaan. Dengan BSC ini, perusahaan akan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Lalu BSC ini adalah sebagai alat manajemen suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strateginya menurut Jenny Marman. Lalu pengukuran kinerja bisnis dengan menggunakan metode balance scorecard atau BSC ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur performa mereka secara holistik dan melihat apakah perusahaan sudah berjalan sesuai rencana atau tidak. Lalu dalam BSC ini ada 4 perspektif yang harus diukur, yakni keuangan, customer, bisnis, proposal internal, dan learning and growth. Namun dalam evaluasi pengukuran kinerja bisnis pada proses produksi kerupuk ikan tenggiri ini, kita akan fokus pada 3 aspek non-finansial, yaitu perspektif learning and growth, yaitu terkait dengan manajemen SDM-nya, lalu perspektif bisnis proposal internal, yaitu terkait terhadap manajemen operasional dan teknologi, serta perspektif customer, yaitu terkait terhadap manajemen atau strategi pemasarannya. Lalu yang pertama yaitu perspektif learning and growth. Dalam hal ini, penilaian terhadap SDM sangat penting karena dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan organisasi. Lalu perusahaan ini harus mampu mengembangkan kemampuan pegawainya sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam menciptakan produk yang baru maupun meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Adapun perspektif learning and growth yang ada dalam perusahaan pabrik kerupuk ini, yaitu ada kompetensi dan karyawannya, yaitu kita itu mengevaluasi kemampuan dan kompetensi karyawan yang terlibat dalam proses produksi kerupuk ikan tenggiri. Kita fokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Lalu yang kedua itu budaya organisasi. Kita itu menilai apakah organisasi budaya mendukung inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang memotivasi karyawan untuk berkontribusi secara maksimal. Lalu yang ketiga itu ada kepemimpinan, yaitu mengevaluasi keefektifan kepemimpinan dalam mengarahkan tim kerja, memfasilitasi komunikasi yang baik, dan memastikan tercapainya tujuan strategi. Lalu yang selanjutnya adalah perspektif bisnis proses internal, yaitu untuk menilai efektivitas dari proses produksi kerupuk ikan tenggiri, maka perlu dilakukan analisis sistematis atas seluruh aktivitas operasional, mulai dari awal hingga akhirnya menjadi sebuah produk jadi, agar dapat diperbaiki jika ditemukan kelemahan ataupun kesalahan.
Perspektif bisnis proses internal yang ada di pabrik ini itu ada efisiensi produksi, yaitu mengukur produktivitas dan efisiensi proses produksi kerupuk ikan tenggiri, termasuk penggunaan bahan baku, pengolahan, serta pengemasannya. Lalu yang kedua adalah kualitas produknya. Kita itu menilai kualitas kerupuk ikan tenggiri yang dihasilkan, termasuk kebersihan, rasa, tekstur, dan keawetan produk. Evaluasi ini dapat melibatkan pengujian laboratorium dan umpan balik dari pelanggan. Lalu, manajemen rantai pasok mengevaluasi kinerja dalam pengadaan bahan baku, manajemen persediaan, dan koordinasi dengan pemasok dan distributor. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran proses produksi dan kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu perspektif customer, yaitu perusahaan harus mampu memahami kebutuhan pelanggan untuk mengetahui apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu menyediakan produk yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat mempertahankan pelanggan serta menarik pelanggan yang baru tentunya dengan strategi pemasaran yang tepat. Lalu perspektif customer yang diterapkan yaitu kepuasan pelanggan. Mengukur tingkat kepuasan pelanggan itu terhadap produk kerupuk ikan tenggiri yang dihasilkan. Ini dapat melibatkan pengawasan pelanggan atau umpan balik dari pelanggan dan pengukuran indikator seperti tingkat retensi pelanggan. Lalu yang selanjutnya itu segmentasi pasar. Menganalisis pangsa pasar dan pertumbuhan penjualan di berbagai segmen pasar, misalnya pasar lokal, regional, atau internasional. Hal ini membantu dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk masing-masing segmen. Lalu yang selanjutnya itu inovasi produk, yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan inovasi produk kerupuk ikan tenggiri yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan tentunya. Ya, evaluasi ini mencakup pengembangan produk baru, peningkatan kualitas, dan perbedaan dari pesaing. Dalam evaluasi pengukuran kinerja bisnis menggunakan metode balance scorecard pada proses produksi kerupuk ikan tenggiri, aspek non-finansial seperti learning and growth, bisnis proses internal, dan customer menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dengan menjaga 3 aspek tersebut, maka diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan dari waktu ke waktu. Nah, begitulah teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.